Siap ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Calon-calon pengantin, peserta binwin, pranikah yang saya hormati, juga seluruh jajaran panitia dari Puskes, PLKB, juga KUA. Alhamdulillah yang saya hormati. Pertama, biasanya di akhir waktu itu banyak kendala, dan hari ini terbukti mati lampu. Yang tadi pagi sudah bisa menggunakan mikrofon, giliran saya harus dengan suara manual ini kan gitu ya. Tapi insya Allah masih kedengaran jelas lahnya. Siang ini kita komitmen tidak akan sampai malam lah insya Allah ya, mau sampai malam gitu ya. Paling kira-kira jam 4-an lah meren gitu ya. Kurangnya 4-5 jaman. Ini dari mana saja? Panis mana? Mana Panis? Panis mana? Oh Panis 2. Oh 2 Panis ya. Alhamdulillah. Itu saya dari Panis. Tepang ya. Padarma, oh berarti di Cibatok, ya alhamdulillah. Terus ayah di nanti mana? Kaduela. Ini karena mereka orang mana teh? Mohon. Ciwaru. Untuk biasa Ciwaru banyak. Aduh. Abis 7 tahun kadar wetan tugas habis 7 tahun Cimahi. Berarti kapal di Luragung di Kawan. Pendaknya di mana? Di penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu membawa berkah jadi panitia pemilu. Alhamdulillah. Di PPS atau PPK? PPK. Masya Allah. Tapi dua-duanya single pernah pengalaman nikah saja? Di atas gadung buntut 2. Kedua berarti? Alhamdulillah bujang. Wih berkahnya. Kerusum main aja gitu ya. Terus di mana? Cibiru? Kaduela. Kaduela. Caroget, calon caroget di mana? Cibiru, caket lah gitu. Nohon terus pengkerenan Cidahun tadi terus nikahnya coba sanes. Oh anu dari sebelah nadainya. Suami, calon suami di mana? Oh ya mau deket lah, di jauh ngantirnya. Alhamdulillah. Nikah anak kaping? Besok? Lusa, besok lusa. Alhamdulillah gitu. Bentar deh ya gitu. Akhir tahun terus pengker yang paling jago buat lagi. Cibiru? Cibiru asa aya mirip-mirip saha Cibiru teh jangkung nya. Anu di PKS teh saha? Sugiri aya kaitanana henteu. Oncoy, tapi rada mirip ya. Rada mirip. Di Cibiru ya. Nengna di mana? Cidah. Dah reukeut geuning ieu mah gitu alhamdulillah. Terus nu pengker ieu di mana kacapanon? Aya 2an Ciwaru saruap di pemilu oge. Oh iya di mana? Pasarna Ciwaru pemilu. Iya di mana Ciwaruna? Cilayung. Cilayung. Oh, alhamdulillah. Gitunya. Oh, iya pencopet tadi itu berarti pembegal gitu. Aduh, salembur gitunya pada salembur. Ari nengna di mana? Oh, Ciwiru, Ciwaru, rada beda-beda tipis lah gitu. Beda i'rabna bae. Alhamdulillah. Kayu carogenan nia ieu. Alhamdulillah. Berarti aya anu tos kantos nikah nya. Aya anu masih statusna perawan bujang, single ya. Itu. Baik AATT dina pernikahan itu ada yang disebut dengan segitiga cinta. Dina pernikahan teh aya nu disebat segitiga cinta. Gitu. Kira-kira pernah mendengar teh eta? Kantos nguping tacan ya segitiga
cinta. Gitu. Jadi nu pertama, oh kemana? Badai ka saha? Oh mangga. Nu pertama komitmen, yang kedua kedekatan emosi, anu katilu gairah, itu namanya segitiga cinta. Gitu. Jadi segitiga cinta itu bukan sakinah mawadah warohmah si horeng teh. Gitu. Jadi ada komitmen dulu, dibangun pertama harus ada komitmen. Jadi orang badai nikah teh kedah gaduh komitmen. Cik pertanyaan anak komitmen badai nikah teh badai kumaha ieu rumah tangga teh badai cana ka mana, kan gitu. Nikah itu kan salah satunya adalah untuk membangun tatanan rumah tangga yang misakon golizo, rumah tangga yang ikatannya kokoh kuat gitu ya. Maka harus dibangun komitmen gitu. Jadi komitmen iya jadi penting gitu kangge nikah. Supanten pondasina kuat. Jadi badai nikah teh kan otomatis siap lahir batin ya. Itu kan salah satunya adalah nikah teh menyatukan sesuatu yang berbeda. Ngahijikeun anu benten. Itu ngahijikeun anu benten. Cik kusim kuring ditaruh ya ka calon panganten. Kan sahur Nabi ari nikah teh seperti bangunan, sepertos bangunan gitu. Jika atah nyepeng HP, kira-kira kunaon kudu jiga bangunan. Cik pon nikah itu digambarkan kalbun yani yasuddu ba'duhu ba'dan. Pan ada karawin gitu. Jadi harus seperti bangunan. Cik kira-kira maksud jika bangunan teh kudu kumaha? Bangunan kan kokohnya, tak kunaon bisa kokoh cik. Kenapa bisa kokoh bangunan itu? Saja dengan ya, Yana, sokang Yana, kira-kira kunaon bisa kokoh. Salah satunya kenapa? Oh masa PPK mah orang cerdas pala linter ya nggak jawabnya. Pada siang. Kenapa bangunan bisa kokoh? Ini akan dihubungkan ke dalam bentuk rumah tangga ya. Satu, pondasinya kuat. Aya nu sanes jawabanna. Ini cerdas ini jawabannya. Pondasinya kokoh. Sami gitu ya. Oh sami. Tetehna? Selain fondasi yang kuat, yang pasti cinta kasih, ketakwaan. Itu masuk ranah rumah tangganya. Kalau bangunannya, harus kokoh fondasinya satu. Bangunannya pasti akan kuat. Nah, super sekali jawabannya. Berkualitas juga bahan-bahan. Wah, mantap. Gitu. Sama juga ada yang lain jawabannya. Ini nggak boleh sama. So, pengkerna mangga. Cik dia nu pengker. Biasa nu nggak kaca panon sok calaredas itu. Palalin terbiasa nak. Kualitas Orang suami istrinya berkualitas, gitu ya. Bahannya harus berkualitas. Teras kapengker. Sami naon sami teh? Oh sarua we gitu ya. Teras neng dan pengker. Oh sami we jawabanan. Aduh. Oke, kieu nya. Pan aya cenah cisindiran mah nona manis jualan jamu, minum jamu rasa mengkudu. Kalaupun aku jarang ketemu kamu, cintaku tidak akan pernah pudar untukmu. Gitu. Ya kan? Ya kan? Can kawin mah kawas gitu. Can kawin ada terus kawin pret itu lengit kabehnya. Kenapa Nabi menggambarkan bahwa nikah itu harus seperti bangunan kalbunyani yasuddu ba'duhu ba'dan. Karena bangunan itu digambarkan komposisinya berbeda, bahan dasarnya berbeda, tidak ada yang sama. Jawaban sederhana, kalau otak kita dibuka akan ketahuan. Bangunan itu saya tanya tidak ada yang sama bahan dasarnya.
Bahan dasarnya teh anu sami, teh anu sami. Coba lihat, panghandapna pondasi batu. Itu filosofi pernikahan ya. Bahan dasar yang paling bawah adalah batu, kemudian ada semen, ada pasir, ada bata, ada atap, kemudian ada genteng yang menaunginya. Semuanya ndak sama. Tapi kenapa kokoh? Karena ada tiangnya. Gitu. Kalau menurut saya, kenapa bangunan bisa kokoh? Karena mereka saling membutuhkan satu sama lain. Saling menguatkan. Batu yang keras itu tidak merasa dirinya paling kuat. Karena batu tidak akan bisa nempel kalau tidak ada bahan dasar yang lain. Kalau tidak ada pasir, tidak ada semen, nggak ada bata, dan yang paling tinggi adalah atap. Genteng-genteng itu selalu kehujanan kalau hujan, selalu panas kalau kepanasan. Artinya apa? Ketika masuk jenjang rumah tangga, egosentris itu harus hilang. Jangan dijadikan bahwa kelebihan itu menjadi sebuah keunggulan, egois. Tapi jadikanlah kekurangan menjadi suatu kelebihan. Disitulah kenapa nikah itu adalah saling membutuhkan, saling menguatkan. Gitu. Kenapa di KUA banyak buku nikah yang dikembalikan? Karena sesungguhnya nikahnya sudah rapuh ketika dia nikah. Pondasinya sudah tidak kuat. Ayeuna mah da can kawin can katingali naon tah kakurangan anak. Katempona indah we kan? Da cinta teh mau wadah teh. Jadi anu teh kotok ge jiga coklat pan katempona. Sabab ku bogoh teh. Begitu dia masuk jenjang rumah tangga, itu akan kelihatan kekurangan masing-masing. Istrinya akan kelihatan kurang, suaminya pun akan kelihatan kurang. Ayeuna ketempo gagah karena masih dibungkus dan tidak pernah terlihat. Setelah masuk ke rumah tangga, disitulah maka butuh tadi bahwa kekurangan masing-masing pasangan itu harus berkomitmen, tidak ada yang sempurna. Kalau yang kurang-kurang iya disatukan, maka jadi kelebihan, jadi kesempurnaan. Itulah konsep rumah tangga ya. Nuka dua gambaran anak kieu ya. Nuka dua, lamun orang sok ningali infotainment ya, ningali tayangan di TV itu gitu, bahwa kunaon ieu artis umur pernikahanana beberapa titik gitu tidak pernah lama. Itu beberapa kasusnya sangat luar biasa. Itu jadi potret. Lamun ningali kana dedeg namanya kurang kumaha salakina ganteng, duitna loba, jaba artis, boga jabatan luhur. Pamajikanana oge geulis, kemudian duitna loba, jaba artis ngahiji nu kasep jeung nu geulis pan kuduna mah klop cicing dipisah deui. Tapi aya nu 2 bulan, aya nu 1 tahun, aya nu sapoe saputing pipirakan. Gitu kan? Kunaon bisa begitu? Karena tadi begitu dia rumah tangga bukan lagi bihusni niyah niatnya, bukan lagi karena ibadah, karena ego masing-masing muncul pada saat dia sudah menikah. Maka terjadi tadi aya pernikahan awet rajet ya pelwadianya gitu. Awet rajet, jadi selalu bertengkar gitu. Maka yang paling pentingnya gitu. Mun tadi dibahas stunting makanan bergizi gitu nya. Maka orang bumbu rumah tangga teh tadi saur Allah mah bahwa naon teh antum libasul lahunna hunna libasul lakum gitu. Jadi suami istri itu laksana seperti pakaian, seperti baju gitu nya. Lamun awewe mah 2 pakaian jeung pakeun kan gitu nya, bedanya jadi pakaian kan gitu. Tah laksana eta kunaon diibaratkeun baju pan katingali teh ari ngangge acuk mah nya katutup akuranganna gitu. Masing kasep ge jiga sahrukan lelumpangan teu make baju pan nu bokoheun dameureun disebutna jalma sedeng gitu. Gitu kan, termasuk nulaina. Kenapa pernikahan itu diibaratkan seperti baju? Suamimu adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian suami. Gitu. Antum libasul lahunna hunna libasul lakum.
filosofinya ketika masuk jenjang rumah tangga, maka yang kurang-kurang ini ditutup. Istri mampu menutup kekurangan suaminya, dan suami juga mampu menutup kekurangan istrinya, kan gitu. Terus ayah tren barunya nikah teh kan mun kakau akan kada hadir dua nana. Terus identitasnya kedareres ya. Sebab ayah kejadian nun nikah gitu, ari di dina daftar ngaranna Asep, nah puting jadi Dewi gitu deh. Itu kebanyakan kasus. Maka nggak boleh pakai masker. Banyak itu, banyak. Kemarin yang viral kemarin itu laki-laki sama laki-laki nikahnya. Tapi kakau anak seorang identitasnya perempuan. Aneh. Begitu malam pertama tidak mau dia. Tidak mau. Gitu. Kemudian kabur esok harinya. Kenapa bisa kabur? Karena dia ingin mas kawinnya saja. Begitu. Mas kawinnya. Itu yang kemarin kejadian di Cianjur tuh. Gitu, hilap dinamina gitu. Jadi karena pakai masker dia ke KUA, perempuan ngaranna Desi gitu. Itu pemegetnya ngaran Yudi. Ini kahbo pakai cadar saja, dicadar dia, dicadar. Begitu di rapalan orang-orang iya, pokoknya nikahnya di pamegetna. Jadi istri ngadon di pameget aya nu kitu teh ayeuna. Ya ayahnya gitu, sih hati-hati lah. Nikah di pamegetna, mas kawinna 5 juta. Emasnya 20 gram. Terus kan gitu milik gede. Begitu diberi mas kawin, kayak wengi nanti kan biasa pengantin anyar. Pengantin anyar. Itu daikeun engke heula cenah engke heula. Daikeun. Ari isukna kabur. Kabur. Ternyata ditelusuri bahwa itu laki-laki. Udah sadar ketinggal dina gitu. Tuh. Jadi ayeuna modus baru keur menipu orang. Jadi jalan lagi gitu, hati-hatinya. Pernah dicadar we di itu, makanya sekarang KUA harus begitu. Jadi pokoknya harus ketinggalin ya. Betul kan? Kenalan, ya nggak tahu itu awal perkenalannya. Tapi yang jelas kecolongan. Dan itu bukan 1-2 kasus yang terjadi begitu. Maka hati-hatinya rugi bandar itu ya. Rugi bandar. Halas geus ngimpi-ngimpi malam kahiji teh jadi. Maka tadi antum libassullahunna hunna libassulakum. Yang dicari dalam rumah tangga itu pertama adalah ketenangan sesungguhnya. Hari ini kan tujuan nikah itu kan panasarannya kecuali nontos. Can pernah ngalaman kawin orang teh kan gitunya. Saya ingin merasakan kumaha sih rasana kawin teh gitu. Oh, gitu loba nu hanjakaleun gitu. Anjakal tiba heula gitu. Banyak orang yang begitu sekarang. Jadi tujuan awalnya sudah tidak baik, maka AATT pertama harus dibangun adalah bihusni niyah, niat yang baik. Kebutuhan biologis itu pada saat awal nikah saja, kesananya sudah tidak membutuhkan terlalu banyak tentang itu. Karena tujuannya sudah mencari ketenangan, keturunan, ekonomi, itu pun harus betul-betul dipikirkan. Oleh karenanya jadi penting bahwa pernikahan itu bukan umur jagung mau 1-2 hari, tapi pernikahan itu adalah yang selamanya, minad dunya ilal akhirah, di dunia sampai juga bersambung ke akhirat, kan begitu caranya. Maka sakinah itu ketenangan, walaupun susunannya di awal, tapi buahnya adalah dari mawaddah warahmah. Mawaddah itu adalah rasa cinta. Cinta itu sifatnya fisik. Gitu. Ayeuna umur 20 tahun, asa para umurna 30 sarwajeng kuring ya, itu beda saeutik lah. Nu pangker 27 gitu. Tapi jika saluhur jeung urang ge mah. Ya. Aya gitu. Kadang-kadang gitu. Jadi naon teh bahwa rasa cinta itu kan sifatnya fisik. Kalau masih muda kan kelihatan cantik kasepna gitu. Seiring perjalanan waktu rasa cinta itu akan memudar. Gitu, akan memudar, lama-lama akan hilang. Maka yang tidak boleh hilang adalah warohmah. Dalam pernikahan warohmah itu kata kuncinya. Kalau warohmah itu cek bahasa orang-orang pasawahan mah karunya, kadedeh, kanyaah. Itu tidak boleh hilang.
Kalau sudah ada sifat karunya, walaupun tidak mawadah, maka selamanya sauyunan. Dugi karena pakai truk iket kan gitu. Maka udah sampai tadi moal aya KDRT jeung sajabana. Maka bangun dulu komitmen eta bade nikah teh. Komitmen eta yang paling penting. Supanten pernikahan kokoh. Supaya kuat. Eta nu pertama. Nu kadua ada pendekatan emosi. Pendekatan emosi itu lain berarti guntrang, garelu canes. Pendekatan emosi itu menyatukan satu keinginan yang sama. Bahwa mereka itu ingin membidik rumah tangga itu harus pertama harus maju. Prinsip dulu saya ketika menikah itu miskin, maka ketika menikah harus kaya. Gitu. Simkuring baheula nikah tahun 2005 masih kene jeung mertua jeung kolot, masih kene aon ngaranna teh ya gitu. 2009 2011 baru bisa pindah, berarti kurang lebih 5 tahun. Ternyata begitu pindah ke rumah sendiri, jangankan kulkas eta coet gitu boga. Dan selama ini mengandalkan ada yang di orang tua. Maka ketika dia menikah, filosofi rumah tangga itu harus maju. Ekonominya harus mapan, harus maju. Karena naik, tangga itu naik. Rumah itu adalah tempat untuk berteduh. Sehingga ketika dia ekonominya naik, ketika dia tidur di rumah jadi nyaman, itulah namanya sakinah. Maka pameget ulah es baik ketika dia sudah rumah tangga. Ulah ngusuk baik, ada tanggung jawabnya berbeda. Dosa gede salakina lamun teu ngurus menjadi pamajikan komo anaknya. Hari ini ngan ukur bisa kawin wungkul. Terus itu ditinggalkan. Nauzubillah. Maka jangankan surga na bau lagi mau kabut aku lalaki model gitu. Maka itu penting. Jadi modalnya kemandirian gitu. Maka para istri nu penting boga pamegat mah tanggung jawabnya. Walaupun dia tidak punya penghasilan tetap, tapi tetap berpenghasilan. Saya ingin tekankan. Walaupun dia tidak punya penghasilan tetap, tapi dia tetap berpenghasilan dan bertanggung jawab. Di awakna galalede ya. Calon suamina insya Allah bertanggung jawab. Gitu, sama gitu. Jadi grup gojalinya kalau ngajal malin tuh gitu kan. Gitu. Ya, berarti mawadah itu seiring waktu akan hilang. Warohmah yang tidak boleh lekang dimakan waktu, tidak boleh usang dimakan usia. Itu prinsipnya ketika menikah. Gitu. Sehingga ketika itu istri gitu harus benar-benar memposisikan diri sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri yang baik kepada suaminya. Dan suami harus bertanggung jawab kepada istrinya. Karena tanggung jawabnya bukan hanya dia tanggung jawab dunia kan. Ketika dia menikah kan, ittaqullaha fi nisa wattakhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltumuhunna furujahunna bi kalimatillah. Eta kan orang janji gitu. Nu pameget ya. Kita berjanji kepada Allah, rek nikah kasih pulana. Gitu, dengan menyebut kalimah Allah. Pada saat itu halal, ngalap suka kedua nana. Nu tadina haram jadi halal. Bahkan lamun nu tadina keur memeh nikah kikituan teu meunang teh. Lamun geus nikah mah mun teu kikituan teh jadi dosa. Kartus teh. Semua disebut gitu. Ya aduh kata kapake serata rezekina nah gitu. Ya, gitu. Paripaosna Noel istri mah jadi pahala ngaleketek suamina ketika menikah menjadi pahala besar. Itulah karunia dileketek. Maka dina segitiga cinta aya nu nomor 3. Tadi pendekatan emosi, nu nomor 3 gairah. Ya tadi disebut segitiga cinta. Ari gairah teh romantis. Ya, ulah kaku lah gitu. Ya terang kaku. Pan ayeuna panggilan-panggilan sayang itu bagus ya. Ya Pak Ustadz Masari gitu ya yang bebek gitu ya. Pokoknya mah keur anyar nikah mah ayeuna memeh nikah cik neng lamun ngawe aku mah nyebatna. Ayang masyaallah. Lamun iya kumaha nyebatna neng nya gitu. Gitu sami gitu kan. Cik lamun geus menikah kira-kira kalimat itu masih kene sama atau tidak? Itu kan.
maka gairah untuk supaya rumah tangga itu terus bisa terpupuk dengan baik, maka kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, panggilan-panggilan yang baik itu menjadi bumbu ketika dia menikah. Gitu. Maka jangan sekali-kali panggil nama, tapi pakai lakob yang terindah. Gitu. Ketika Nabi ada satu orang istri yang beliau panggil dengan terkenal lakobnya itu, Aisyah itu mukanya berkemerah-merahan. Jadi maka lakobnya Humairah. Ya Humairah. Wah, aita awe mun digitukeun langsung pelendung kita irung nanti bukan. Bukan. Reskan prinsipnya perempuan itu ketika disanjung, ketika dipuji itu akan merasa tersanjung. Kacapena ngurus anakna, ngurus suami, nak nyetrika berang penting gitu. Jadi hilap karena panggilan sayang dari suaminya luar biasa. Begitu juga sebaliknya. Maka gairah rumah tangga harus ditempuh juga ya, supaya nikahnya itu bisa awet. Gitu. Mun bisa berbangga-bangga lah gitu. Kudu bisa jadi idola ya gitu. Di Ciwaru teh nya ulah pelangelakeun orang Ciwaru datang ka dieu tepang bager nang ngelehkeun orang Paniis gitu. Itu simkuring orang Paniis ya. Itu loba orang Ciwaru di Paniis katalah daerah santri ya Ciwaru teh. Tapi lamun ieu jadi santri gagabah ya gitu nya. Jadi iya gitu. Jadi paham persis saya gitu. Jadi artinya ulah ngerakeun gitu. Jadi kudu jadi contoh orang Paniis mah da teu kapilih ku neng nanya. Berarti orang Ciwaru pang hebat ya gitu. Jadi kudu pang solehna. Jadi pangkasih termasuk itu gila lagi orang Ciwaru. Dewasa hantila aku kayak orang Ciwaru. Hartosna bisa jadi paling bagus ya, rumah tangga paling bagus ketika suaminya dimanapun dia berada selalu yang disebutkan adalah kebaikan istrinya di depan suaminya. Itu jarang-jarang. Saya bersyukur nikah kasih pulan tuh bager pisan. Jarang, rata-rata begitu. Tak istri lagi sami ngobrol jeng teman-teman arisanana umpamana nu diobrolkan tentang kebaikan kehebatan suami. Wah hebat itu. Berarti ketika dia rumah tangga sudah menjadi idola pasangan. Alhamdulillah. Gitu. Kan enak kalau suaminya diobrolkan di warung kopi cek bebaturan nanti saya mah hebat tuh kabita kumaneh teh nah diobrolkan alus baik ku pemajikan teh. Itu pemajikan anak maksudnya pemajikan mana itu kan luar biasa. Maka eta pentingnya itu urusan lain mah nanti jadi persoalan. Maka kunci rumah tangga tadi nya teh terutama nu tacan pengalaman gitu ya mas senior bae masihan gitu masihan pengalaman bahwa ketika menikah itu satu yang paling penting memahami tugas fungsi masing-masing. Istri, suami. Terus yang terakhir komunikasi. Ini jauh lebih penting. Banyak beberapa kasus ternyata komunikasi yang putus ini menjadi pemicu keretakan rumah tangga. Ada beberapa tahun yang lalu kejadian di kita ini. Beberapa tahun yang lalu ada suaminya membacok istrinya. Gitu, membacok istrinya karena komunikasi yang putus gitu. Contoh kia, istrinya dia mau ke pasar meser untuk masak dia dan suaminya, kemudian dia tidak bilang pada suaminya karena tujuannya ke pasar lah, pikirnya dianggap sepele datanya Rios teh. Kabeneran naik ojek biasanya ari ojek lalaki tak awewe biasanya pameget. Begitu naik ojek dia untuk membeli makanan untuk suaminya dan dirinya di keluarga. Tiba-tiba ada teman suaminya lihat yang nggak kenal bahwa itu tukang ojek. Gitu. Dia kasih tahu sama suaminya bahwa istrimu dibonceng laki-laki lain. Kira-kira ketika ada seorang suami mendengar kalimat itu marah tidak? Pasti marah. Kemudian dia pulang dari pasar dengan bawa barang untuk masak. Tiba-tiba di pintu suaminya sudah mendekat, sudah marah, sudah kalah karena informasi tadi. Cik kira-kira nulepat sadidinya. Karena tidak komunikasi itulah yang sepele jadi berat, jadi besar.
Maka ketika fitnah itu jadi penting. Fitnah itu jadi penting. Jadi komunikasi itu jadi penting. Ya, jangan diremehkan kalau sudah menikah itu. Gitu. Jadi lamun dimanapun sampaikan ke istrinya, neng akhir di dia keur ngusul gitu. Neng akhir di dia keur naon keur ngopi jeung babaturan soalnya jeung sajabana kan begitu. Nah, gitu. Supaya nanti tidak ada komunikasi yang terputus. Biasanya jadi kerancuan dan timbul persoalan pacekcokan itu di situ. Jeung istri biasanya lebih drememel, ngamuk doang, rewel kan gitu. Biasanya lalaki nu kumaha gede bege eleh gitu. Cek orang Jepang mah gitu. Maka umur lalaki lebih pendek tibatan umur perempuan. Kunaon sabab sok dicarekan bae ku pamajikanana. Itu payana tadi nama malin tuh ayeuna makuru. Nah dicarekanan bae. Dan itu penelitian ilmiah loh. Orang Jepang meneliti kenapa laki-laki umurnya pendek-pendek. Pamasari malin tuh karena istrinya soleha banget. Contohnya gitu. Termasuk saya gitu. Hesen yang iya kan gitu. Tergantung didikan seorang. Ya, enggak juga. Memang ada tipikalnya begitu. Jadi artinya begini. Kenapa laki-laki umurnya pendek-pendek? Orang Jepang meneliti tuh. Pendek-pendek. Anu lobat yang ini wungkulan kita. Ternyata salah satunya faktor stres cukup tinggi. Stresnya sangat tinggi. Salah satu faktor pemicu stres itu di rumah tangga. Dicari itu oleh orang Jepang, kenapa dia di rumah tangga? Ternyata di rumah istrino ngawek-wek-wek. Salah satu anak can jajan menta kasalaki pusing salaki na can buka duit. Salah satu itu. Bukan curhat kan? Bukan curhatnya. Tapi artinya begini. Itu kan salah itu. Makanya kenapa penting juga. Urusan makan mah gampang. Sekarang orang kaya banyak, tapi tidak ada menimbulkan ketenangan batin karena tadi ego teh ya. Apalagi tidak punya apa-apa. Keur geus butut teu boga ilmu, duit teu boga, geus satu pas siapa. Minimalnya rumah tangga itu walaupun tidak banyak harta, tapi basirohnya ada, kekayaan hatinya ada. Kata orang sini sebutnya basiroh itu ada inner beauty muncul, kecantikan dari dalam, kesolehan dari dalam. Itu harus begitu dibangun dalam rumah tangga. Usaha ikhtiar dan tawakal. Ajaran soal minat gitu dah. Gitu. Jadi hidup istri kan begitu. Tapi istri begini, saya ingin nanya. Saya ingin menekankan kepada cara istri. Istri juga tidak boleh konsumtif. Dia harus juga memahami betul kondisi suaminya. Maka konsep rumah tangga itu saeutik kudu bisa mahi, loba kumaha carana bisa nyesa. Gitu kan? Ulah saeutik beak loba, saeutik kurang loba beak. Sekali nggak boleh. Karena bendahara yang paling hebat di rumah tangga adalah seorang istri. Harus pinter neangan duit anu disimpenkeun bunigi kanyahoan bae kan gitu. Ya. Artinya begini. Kenapa itu menjadi persoalan penting? Karena akan mengalami rumah tangga itu. Kamu pernah cerai, pernah itu akan ketahuan. Kelemahan itu harus jadi apa? Pelajaran pengalaman itu. Kamu acan makan canyaho, gitu. Paling dia cek maca, cek batur kan begitu. Begitu dia mengalami kok begini saya nikah. Kok istri saya begini sekarang ngerubahnya. Dan perubahan itu seiring perjalanan waktu akan muncul psikisnya, gitunya. Itu. Makanya sahabat nu bade nikah bono ticiwaru gitu nu hijina mah geus inditnya udah berarti terus inditnya nah terus pinter berarti eta mahnya gitu nah tak itu janten mudah-mudahan nanti pada saat menikah Allah berkahi beri kelancaran kemudahan kemudian mudah-mudahan tadi yang disampaikan menjadi pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah. Niat yang tulus, yang benar menjadi modal utama karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap
apapun itu tergantung dari potensi niatnya. Kalau baik maka akan baik ke depannya. Kalau niatnya sudah buruk maka perjalanan rumah tangga tidak akan baik kesananya. Dan itu banyak contoh terjadi. Maka ekonomi akan meningkat seiring suami istri berkomitmen untuk menaiknya. Usaha yang maksimal, berdoa, kemudian kesolehan, agama menjadi pedoman yang kuat, maka insya Allah kacai jadi salewi, kadarat jadi salogak, kacai bareng susuci, kadarat sing daek sarolat, eta jadi penting. Mun salakin tukang ibadah, maka insya Allah rumah tangga saya. Mun istrina tukang ngaji, tukang duha, maka rezeki suamina akan ngalir. Eta kuncinya. Sakitu we aturun karena kasumpingan kasobaranana, mudah-mudahan aya manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.